Halo Rek Bumi, akhirnya film yang saya tunggu-tunggu sudah setahun lebih sudah dapat dinikmati di berbagai situs-situs ilegal. Salah satu film misteri dengan judul Antlers awalnya dijadwalkan rilis pada 17 April tahun 2020, tapi karena COVID-19, pengunduran berlangsung hingga 28 Oktober 2021 kemarin. Cerita ini berdasarkan cerita pendek yang berjudul The Quiet Boy karya Nick Antosca. Film ini disutradarai oleh Scott Cooper, dan diakui siapa lagi sih pembuat film yang mengakui dirinya lebih serius daripada Scott Cooper? Bercerita tentang anak laki-laki di kota kecil Oregon, terlihat sangat aneh dan misterius, memiliki kebiasaan mengundang kecurigaan, yaitu selalu membawa bangkai binatang ke rumahnya. Keanehan itu ditangkap oleh gurunya yang bernama Julia, diperankan oleh Kurt Russell, dan ternyata panjang kalau diceritain di sini. Langsung saja kita ke ceritanya. Adegan pembuka diawali dengan pemberitahuan Ibu Pertiwi telah dijarah, dilucuti dari darah hidupnya. Pelanggaran telah membangkitkan roh jahat, mencari yang terhilang, yang lemah dan yang bejat. Berdoalah, itu bukan keinginanmu. Berlatar di kota kecil Oregon, sebuah kota yang dibangun di atas rel kereta api yang sudah mati. Seorang pria yang bernama Frank sedang menjalankan lap sabu di sebuah tambang yang telah ditinggalkan dan meminta anaknya yang masih kecil Aiden untuk menunggu di mobil. Don't put that in the glove box. I'll finish up and we'll go get your brother Lucas. Get out of here. Dalam pemindahan barang, Frank dan temannya Cuy mendengar suara yang tidak normal. Mereka melihat jauh ke dalam tambang, menemukan ada jimat-jimat yang tergantung di langit-langit. Dan tiba-tiba... Run, Frank! Run! diserang oleh sesuatu yang bertanduk, sementara Aiden menghampiri ayahnya mendekati tambang. Daddy? Dan inilah tanduk. 3 minggu kemudian, adegan berpindah kepada Julia, seorang guru yang tampak frustasi. Sudah 20 tahun meninggalkan kota ini menjalankan pendidikan di California, sungguh tak diduga dia harus kembali mengajar di kota yang banyak perbukitan, pelacur, dan toko minuman keras ini. Ini adalah bulan kedua Julia mengajar storytelling di kelas 4. Dirinya pribadi hanya merasa tidak yakin akan menyukai profesi guru apalagi di kota ini. Dia tinggal di rumah lamanya bersama saudaranya Paul, seorang polisi. Di sisi lain, Paul juga kurang betah bertugas di kota ini. A lot can change in 20 years. Semua anak-anak di kota ini bisa dibilang miskin, tapi ada satu murid Julia yang terlihat sangat miskin, yaitu Lucas. Dia terlihat lemah seperti anak yang kurang makan dan kurang gizi, memakai pakaian lusuh, sepasang jeans yang selalu dipakai setiap hari, dan selalu dibully oleh anak-anak kontol. Lucas tinggal di Mudres, deretan rumah di luar kereta, bagian kota yang paling miskin. Dan yang paling mencolok dari Lucas adalah dia kadang membunuh binatang dan selalu membawa bangkai binatang ke rumahnya. Dan faktanya dia adalah anak kandung Frank sekaligus kakak Aiden yang ada di awal cerita. Pada kelas Julia berikutnya, dia meminta Lucas untuk membacakan sebuah cerita. I know you've been working on a story. Will you read us a little bit? Lucas pun membacakan sebuah cerita yang telah dikerjakan diam-diam dalam bentuk ilustrasi gambar. Suatu ketika ada 3 beruang yang tinggal di gua yang gelap dan basah di atas sebuah kota kecil. Beruang besar, beruang tengah, dan beruang kecil. Beruang besar biasanya merawat beruang kecil, tapi beruang besar jatuh sakit, kehilangan pekerjaannya. Bagian dalam tubuhnya menjadi hitam. Suatu hari, beruang tengah pulang, melihat beruang besar dan beruang kecil dalam keadaan yang berbeda. Penyakit beruang besar semakin parah. Beruang besar menjadi lebih pemarah dan kejam karena tak punya makanan dan tak ada lagi daging untuk dimakan. It's very good, Lucas. But they had each other. Emosional penyampaian Lucas berhasil membuat satu kelas merinding, dan bagi Julia itu adalah kisah aneh yang ditulis oleh anak berumur 12 tahun.
Pulang sekolah, Julia pun memperhatikan Lukas. Dia adalah anak yang tidak suka berbaur. Dia mengikutinya dan mengajak Lukas makan es krim. Julia selalu bertanya tentang kehidupannya. Dia menjawab, dia hanya tinggal bersama ayahnya Frank dan adiknya Aiden. Lukas mengatakan adiknya bersekolah di rumah. Julia menanyakan, apakah ayahmu mengajari Aiden? Wajah Lukas pun seketika langsung memerah, kemudian pamit pergi meninggalkan Julia. I gotta go. And don't follow me this time. Lukas menjalankan rutinitasnya mencari bangkai untuk dibawa pulang. Di sisi lain, Julia masih penasaran dengan latar belakangnya, menghampiri rumah Lukas, melihat kondisi rumah yang tak terurus selama bertahun-tahun. Dan sautan salam Julia dijawab oleh suara yang tidak normal. Hello? Sampai di rumah, cerita Lukas semakin mendang-dendang di pikirannya. Julia menyatukan potongan gambar Lukas yang ditemukan di tempat sampah. Dan dia semakin penasaran dengan ilustrasi gambar Lukas yang layaknya pelukis profesional. Kemudian menceritakan suasana rumah Lukas kepada saudaranya Paul. Sementara Lukas memotong-motong daging yang dipungutnya, kemudian memberikan kepada ayah dan adiknya Aiden yang terlihat berubah menjadi aneh semenjak diserang oleh binatang bertanduk di pusat tambang. Frank berubah jadi pemakan daging mentah, dan cerita kerangan Lukas itu adalah menceritakan kisah hidupnya sendiri. Di mana faktanya Frank dan Aiden berhasil pulang setelah diserang oleh makhluk bertanduk sebelumnya. Perasaan aneh yang dirasakan oleh Frank, dia meminta Lukas dan Aiden mengurungnya di kamar dan meminta Lukas untuk tidak membukakan pintu apapun yang terjadi. He's very, very sick. What I do, you don't open the door. You hear me? Beberapa minggu kemudian, Aiden pun sakit. Si Frank membawa Aiden bersamanya mengurung diri di dalam kamar tersebut. Dan semenjak itulah Lukas memenuhi semua kebutuhan mereka. Jam istirahat sekolah, Lukas memasang jebakan hewan di hutan, sedangkan Julia mengambil buku gambar Lukas di lacinya. Dia memberikan kepada kepala sekolah, lalu mengatakan Lukas layak mendapatkan perhatian lebih akibat penyiksaan yang sering dilakukan oleh ayahnya Frank yang dikenal berlatar belakang seorang pecandu dan pemarah. I tell you what, next chance I get, I will reach out to his father. Di tempat lain, mantan Sheriff Stukes melaporkan kepada Paul bahwa dia menemukan potongan jasad dengan kondisi yang menyedihkan di atas perbukitan dekat pusat tambang setelah mencium bau busuk yang sangat menyengat saat berburu. Di ruang otopsi, ternyata itu adalah jasad Cuy, rekan Frank di lap sabu sebelumnya, Dehma. Menentukan penyebab kematian dari bekas luka gigitan yang ada di tulang radialnya itu seperti digigit oleh manusia. Tapi dilihat dari kondisi fisiknya, itu sangat tidak mungkin dilakukan oleh human. Jadi dokter pun bingung, ini si Cuy diserang oleh beruang atau tante girang. I'm sorry. Sementara itu, kepala sekolah Ellen mengunjungi rumah Lukas ingin bertemu dengan ayahnya Frank. Rumah yang sunyi seperti tak berpenghuni. Di dalam rumah, Ellen mencium bau yang menyengat, lalu mendengar suara rintihan Aiden di kamar yang telah disegel oleh Lukas. Di dalam sana, Ellen menemukan Aiden dalam kondisi memprihatinkan dan tiba-tiba Frank mencupangnya hingga almarhumah. Dan untuk pertama kalinya, Frank menyantap daging segar yang masih hidup. Untuk saat ini, Stukes bersama Paul menggeledah pusat tambang setelah menemukan sisa potongan jasad Cuy. Paul mempertanyakan kenapa banyak jimat-jimat yang tergantung di langit-langit. Mereka menemukan serpian tanduk dan Stukes menolak ajakan Paul untuk menyusuri lorong itu lebih jauh. Far, but I wouldn't go any further. Alright, let's go. Pulang sekolah, si pembeli klien menghadang perjalanan Lukas. Dari atas pohon, sosok Frank yang telah bermutasi menjadi bentuk yang semakin buas dan sadis sudah memiliki kebebasan melakukan semua keinginannya.
Sampai di rumah, Lucas melihat mobil Ellen dan pintu rumah sudah terbuka, darah bersimbah di mana-mana, dan menyadari kalau adiknya Eden dibawa pergi oleh ayahnya. Melihat kekacauan itu, Lucas berusaha menyembunyikan semua bukti dan membersihkan semua jejak-jejak yang terlihat. Singkat cerita, Paul telah mendapatkan laporan kehilangan Ellen. Menanyakan rutinitas Ellen kepada Julia, dia mengatakan tujuan terakhir Ellen adalah ingin berbicara dengan ayah Lucas. Paul bergerak cepat mengunjungi rumah Frank dan mulai mencium aroma-aroma kematian di rumah tersebut. Frank! Frank, it's Sheriff Meadows. Yeah, there's something wrong here. Let's get out of here. We'll get a warrant tomorrow. Hari berikutnya, Ibu Glenn pun mengunjungi pihak sekolah melaporkan tentang kehilangan anaknya yang tak pulang-pulang. Semua terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Julia masih merasa aneh dengan latar belakang Lucas, masih penasaran dengan misteri yang ada di rumahnya. Dia memberanikan diri mengunjungi rumah Lucas. Di sana dia menemukan mobil Ellen dan semuanya terungkap. Jasad Ellen ditemukan dengan kondisi yang sangat mengenaskan dan jasad Frank dengan kondisi telah terkoyak. It's gotta be Frank Weaver. It's charred. Looks like something just burst out of him. Mengetahui Lucas hanya tinggal sebatang kara, Julia mengambil sepenuhnya hak asuh Lucas dan memeriksa kesehatan dan mentalnya di rumah sakit. Setelah itu, Paul dan Julia mengunjungi tempat Stukes, salah satu warga pribumi, menanyakan tentang jimat yang tergantung pada pintu rumah Lucas dan memperlihatkan ilustrasi gambar karyanya. Belongs to a student. Is a student native? No. Stukes memperlihatkan kemungkinan bentuk makhluk yang ada di tambang dan sejarah mengatakan kebiadaban orang-orang dululah yang telah membangkitkan roh jahat. Dulu kala beberapa orang pemburu mengalami kelaparan yang sangat luar biasa sehingga sampai melakukan kanibal satu sama lain. Tapi setelah menyantap daging manusia, mereka menjadi gila, dirasuki oleh roh amorf atau roh jahat, selalu berkeliaran di dalam hutan, selalu merasakan lapar yang tidak pernah terpuaskan. Makhluk dari roh jahat itu dinyatakan tidak akan pernah hilang, akan selalu mencari tubuh baru dari orang yang lemah dan bejat. Bagi Paul yang tak percaya cerita Stukes itu hanyalah sebuah mitos, tapi bagi warga pribumi itu adalah sebuah peringatan agar tak melanggar aturan. Our ancestral spirits never died. They were here long before we were, and they'll be here long after we are gone. But now they're angry. Singkat cerita, Paul dipanggil ke TKP. Jasad Glenn telah ditemukan dalam kondisi terpotong. Sulitnya menemukan penyebab kematian yang terjadi dalam waktu singkat ini. Paul dan rekannya berencana akan mengundurkan diri ke hadapan wali kota malam ini. Let's get back to the station. Sementara Julia telah membawa Lucas ke rumahnya dan menanyakan sudah berapa lama itu terjadi. Lucas mengungkapkan yang tewas itu adalah ayahnya yang dulu, tapi sekarang telah berubah bentuk menjadi lebih buruk dan membawa Aiden pergi ke tambang setelah pintu itu didobrak. Lucas mengatakan dia akan datang menjemputku, membawaku ke tambang untuk bersama Aiden. Suara menyeramkan terdengar oleh rekan Paul yang sedang menunggunya mengambil dokumen pengunduran diri di kantor. Dia menghampiri gudang menuju sumber suara. Teriakan yang semakin keras terdengar oleh Julia. He's here. Hey, Paul. There's something here. Julia membawa Lucas bersembunyi dekat jendela, sedangkan Samsul menemukan Aiden di gudang tersebut. Tiba-tiba Frank mencabut nyawanya. Tak lama kemudian Paul sampai di rumah. Julia mengintip di jendela, sedangkan Paul diselebek oleh Frank melukai lengan kanannya. Mendengar semua kekacauan itu, Lucas memutuskan keluar menghampiri Frank yang mencarinya. Suasana jadi kondusif. Julia mengikat lengan Paul, kemudian menuju tambang mencari Lucas. Di dalam tambang, dia menemukan Lucas dan Aiden. Lucas menyuruhnya berbalik selagi Frank menikmati makanannya. Tapi sudah terlambat. Frank yang semakin besar, tinggi menjuntai-juntai, mulai menghampirinya. Sepertinya dia sedikit terganggu oleh api yang dihidupkan oleh Julia. Julia menusuk dadanya dengan pipa Rujika yang membuat Frank seketika melemah, tapi belum mati. Dia mendekati Julia dari belakang. Lucas menusuk bagian intim di tubuhnya hingga lumpuh. Seperti yang dikatakan oleh Stukes, Julia mematikan jantungnya yang berapi-api untuk memastikan dia benar-benar mati. Shit man, konyol. Ultraman Kosmos.
Di belakang Lucas, roh jahat itu pindah ke tubuh Aiden. Lucas mengatakan kepada Julia Aiden akan membaik, tapi itu tidak mungkin. Dia membunuhnya sebelum berubah menjadi wujud yang lebih buruk. I'm so sorry. Happy ending, Paul mengatakan hidup bersama Lucas sama saja dengan membesarkan anak harimau yang tak tahu akan jadi apa saat besar nanti, melihat bagaimana ayah dan adiknya berakhir. Tapi Julia lebih mengedepankan rasa kemanusiaannya. Dia pergi bersama Lucas, dan roh jahat itu telah memilih Paul menepati tubuhnya dan akan merubah wujudnya. You okay? Yeah, I'll catch up to you.